prinsip dalam berinvestasi. Yang pertama, jangan berorientasi ingin kaya dalam waktu yang instan. Jadi Amsal 28 ayat 20 bilang, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, kita mencatat orang yang ingin cepat kaya, dia nggak akan luput dari hukuman. Nah, kesalahan kita dalam berinvestasi karena tujuan utamanya cuma pengen cepat kaya. Nah, yang perlu kita ingat, kita diberikan hidup berkelimpahan untuk kita juga jadi berkat buat orang lain. Nah, kadang karena ingin cepat kaya, banyak orang terjerumus dalam investasi yang nggak jelas, yang menjanjikan uang berlipat dalam waktu yang cepat. Ingat ya, kalau ada yang menaruhkan untuk, wah ini investasinya aja, ini uangnya melipat ganda dengan sangat cepat, waspada. Karena kita harus ngerti apa yang ditawarkan. Jangan sampai akhirnya kita terjerumus dan uangnya nggak kembali. Gitu. Nah ini, saya punya beberapa teman yang kaya, gitu. Bahkan kayaknya agak berlebihan gitu, sangat kaya gitu. Tapi terjebak juga dengan jenis investasi yang kayak begini. Akhirnya habisnya bisa sampai miliaran gitu, dan itu akhirnya itu yang kita bilang, orang yang ingin jadi cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Akhirnya malah kita kena yang aneh-aneh. Teman-teman mesti ngerti gini, orientasi investasi itu adalah pertumbuhan. Jadi selama ada pertumbuhan dan cara tumbuhnya sehat, bisa diukur pertumbuhannya, berarti investasi tersebut sudah kita nilai baik sebenarnya gitu. Selama ada pertumbuhan. Teman-teman juga pasti kaget kan kalau anak umur 2 tahun atau tingginya 2 meter gitu. Kan nggak wajar gitu pertumbuhannya. Jadi mesti ingat, orientasi investasi itu adalah pertumbuhan gitu ya. Jadi prinsip dalam berinvestasi yang pertama adalah jangan pengen cepat kaya. Nah yang kedua, kalau mau jangan berinvestasi di sesuatu yang tidak kita pahami. Jadi Hosea 4 ayat 6 bilang, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Jadi kalau mau berinvestasi, cari sesuatu yang kita pahami. Jangan sekedar asal ikut-ikutan. Misalnya teman-teman lagi pada ikutan senang main saham, ikutan main saham gitu. Nah nggak apa-apa untuk mencoba, tapi mesti cari tahu, spend waktu buat belajar. Jadi jangan cuma investasi uangnya, tapi investasi juga di pengetahuannya, di belajar gitu. Nih, saya bacain satu ayat, Amsal 3, ayat 13 sampai 14 bilang gini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Jadi teman-teman mesti mendapat hikmat, memperoleh kepandaian. Jadi mesti belajar, mesti cari tahu apa sih yang terjadi gitu. Misal ya, saya kasih contoh. Misalnya sekarang lagi beberapa teman saya senang main saham gitu kan. Sekarang saham lagi pada turun nih. Saatnya kita bisa beli gitu kan. Tapi kan teman-teman mesti belajar apa sih yang mesti dibeli dan kenapa kita mesti beli. Kemarin saya baca satu artikel, contoh aja ya. Saya baca satu artikel katanya dalam kondisi kayak gini kalau mau investasi di saham, coba cari yang di bidangnya consumer good, makanan, minuman, dan telekomunikasi. Karena mereka bisnisnya secara umum sebenarnya kan nggak terdampak, tapi nilainya turun cuma karena orang panik gitu. Nah ini kan jenis-jenis pengetahuan yang kita mesti belajar. Kalau nggak, kita nggak pernah tahu gitu. Nah terus apalagi, misalnya ada mau coba investasi di properti gitu kan. Oke, belajar cari tahu lokasinya yang bagus buat investasi itu di mana sih. Terus dipelajarin di sekitarnya nanti ada apa? Ada sekolah, atau ada rumah sakit, atau misalnya posisinya dekat sama jalan tol. Nah, hal-hal seperti itu nanti mempengaruhi harganya bisa naik atau enggak. Nah, ini sekedar contoh aja. Intinya, ini gini, sebelum investasi, pelajari dengan baik. Cari informasi yang detail tentang apa yang mau kita kerjakan. Dan jangan sungkan untuk minta pendapat dari orang lain yang lebih ahli daripada kita, gitu ya. Nah, terus tanya pendapat mereka gitu. Sekali waktu, saya juga mencerita, sekali waktu saya punya kesempatan, saya ketemu sama CEO Facebook Indonesia. Waktu itu saya meeting sama dia pagi-pagi banget, jam 7 pagi gitu kan. Saya kalau ketemu sama orang-orang yang kayak gitu, saya tuh excited banget gitu. Kenapa saya pengen belajar aja gitu, saya pengen belajar. Akhirnya waktu itu pagi-pagi, jam 7 pagi meeting sama dia, saya nanya banyak hal, terus dia sampai keluarin kertas. Dia kasih kuliah saya pagi-pagi. Bisnis begini, caranya begini. Dia kasih saya udah kayak satu mata kuliah khusus gitu. Di situ saya belajar banyak. Oh, ternyata prinsip orang-orang yang udah duduk di posisi atas nih begini, cara dia mandang tuh begini. Oh gitu. Jadi sekarang saya tanya, saya udah ngelakuin gini udah bener belum? Ini udah bener, ini belum gitu. Oke, jadi saya bisa dapat banyak pengetahuan gitu. Jadi saya percaya dibilang ini. Makanya tadi Amsal bilang orang yang mendapat hikmat, memperoleh kepandaian, keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas gitu. Jadi saya percaya kalau teman-teman mengerti apa yang teman-teman kerjakan, pasti akan ada hasilnya. Oke? Nah, waktu saya nggak banyak. Lanjut. Prinsip yang ketiga, cari yang paling cocok atau memungkinkan dengan keadaan kita sekarang.
gitu. Cari yang paling cocok dengan keadaan kita sekarang. Kalau sekarang misalnya kita lagi banyak cicilan, lagi banyak pengeluaran, ya jangan investasi yang mahal-mahal gitu kan. Misalnya jangan invest properti gitu, jangan gitu. Terus misalnya kita masih kerja full time, terus mau buka usaha. Nah, cari usaha yang bisa kerjakan di luar jam kerja. Jangan sampai makan waktu kerja kita untuk ngerjain bisnis. Jadi bisa kerjain juga pas weekend. Misalnya weekend bikin gimbap gitu kan. Nah, siapa yang udah nyobain gimbap? Nah, boleh tuh dicoba tuh. Cuma ada pas weekend, karena orangnya masih kerja. Kalau Senin sampai Jumat gitu ya. Nah, terus cari yang sesuai dengan keadaan keuangan kita gitu kan. Mau buka usaha sesuai dengan modal yang tersedia. Jangan nanti udah keburu nafsu, wah kayaknya ini bagus nih tapi uangnya nggak punya gitu kan. Saya sangat menyarankan gini, kalau teman-teman mau berinvestasi, mau buka usaha, jangan pernah pakai uang pinjaman, pakai uang sendiri gitu. Karena kenapa? Nanti kalian terlibat utang tapi bisnisnya belum tentu jalan, utangnya itu 2 kali lipat gitu ya. Jadi belajar untuk menyesuaikan apa yang kira-kira cocok dengan keadaan gini. Bisa diskusi juga dengan orang-orang yang lebih pengalaman, mungkin dalam komunitas kita sendiri bisa diskusi juga untuk nanya-nanya mengenai ini. Oke, dan ini yang keempat, yang terakhir. Nah, harus punya keberanian untuk mencoba dalam berinvestasi. Pengkhotbah 11 ayat 6 bilang ini, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik gitu. Jadi tips yang terakhir adalah milikin keberanian untuk mencoba. Yang penting, tadi poin 1 sampai 3 kita udah jalanin, kita bukan yang pengen cepet kaya, terus kita udah ngerti apa yang mau kita investasiin, terus kita udah cari yang paling cocok dan memungkinkan. Ya udah, yang keempat mesti punya keberanian untuk mencoba. Karena nggak ada investasi yang 100% aman. Gitu. Kalau teman-teman tahu yang paling aman itu dikubur di dalam tanah, itu yang paling aman. Tapi teman-teman tahu cerita yang mengubur talenta aja, tuannya nggak suka gitu loh. Jadi mesti tahu bahwa investasi pasti ada resiko, tapi resiko bisa diminimalisir kalau kita udah belajar dari poin 1 sampai poin 3.